Kembali dipercaya Erik ten Hag, Aaron Wan-Bissaka super happy. Back Manchester United Aaron Wan-Bissaka mengaku senang dengan keadaannya saat ini. Ia senang karena Erik ten Hag bersedia memberikannya kesempatan untuk unjuk gigi. Di awal musim 2022-2023 kemarin, situasi Wan-Bissaka bisa dikatakan kurang baik. Ini disebabkan ten Hag lebih memilih Diogo Dalot untuk menjadi starter di posisi bek kanan ketimbang dirinya. Namun memasuki awal tahun 2023, situasinya menjadi berubah. Wan-Bissaka jadi pilihan utama ten Hag, sementara Dalot lebih banyak duduk di bangku cadangan. Wan-Bissaka mengaku senang situasinya sudah berubah saat ini. Sejak seusai Piala Dunia, saya jadi lebih banyak bermain, ujar Wan-Bissaka kepada Manchester United TV. Crystal Palace pertimbangkan angkut ex pelatih Chelsea untuk musim depan. Graham Potter tak perlu menunggu waktu lama untuk kembali di pinggir lapangan. Kabar terbaru menggambarkan bahwa Crystal Palace meminati jasa sang pelatih. Ini merupakan musim yang cukup sulit bagi Crystal Palace. Mereka memulai musim ini dengan Patrick Vieira sebagai pelatih dan pada awalnya membuat awal yang cukup positif. Namun rentetan 12 pertandingan tanpa kemenangan membuat Tegal hanya berjarak 3 poin di atas zona degradasi dan sang pelatih asal Prancis dipecat. Mantan pelatih Roy Hodgson keluar dari masa pensiunnya dan kembali ke Selhurst Park dengan kontrak jangka pendek. Kedatangannya telah memicu peningkatan performa, mengumpulkan 16 poin dari 8 pertandingan dan menjauh dari zona degradasi. Arsenal siapkan tawaran besar untuk rekrut Declan Rice. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Declan Rice nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. The Gunners dikabarkan sudah menganggarkan dana yang besar untuk merekrut sang gelandang. Rice beberapa tahun terakhir punya reputasi yang bagus di Inggris. Ia selalu tampil dengan apik di lini tengah West Ham sehingga ia jadi andalan di timnas Inggris. Performa apik Rice ini mengundang minat tim-tim papan atas EPL. Arsenal disebut-sebut sebagai salah satu peminat paling serius untuk jasa Rice. Laporan The Daily Mail, Arsenal mulai bergerak untuk mengamankan jasa Rice. Mereka siap membayar mahal untuk jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah menganggarkan dana yang besar untuk merekrut Rice. Mereka berencana untuk memecahkan rekor transfer mereka. Mereka berencana menebus Rice di angka 90 juta pounds. Menurut spekulasi yang beredar di Inggris, tawaran Arsenal untuk Rice itu kemungkinan bakal ditolak West Ham. The Hammers dilaporkan menginginkan tidak kurang dari 100 juta pounds untuk jasa Rice, sehingga Arsenal harus menaikkan tawaran mereka. Rio Ferdinand sebut Manchester United tidak perlu beli bek mahal di musim panas nanti. Sebuah saran diberikan Rio Ferdinand kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu tidak menghamburkan uang untuk membeli bek tengah di musim panas nanti. Manchester United diketahui akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Erik ten Hag adalah pos bek tengah. Ini disebabkan stok bek tengah Manchester United untuk musim depan mulai menipis. Pasalnya Axel Tuanzebe, Phil Jones, dan Harry Maguire dilaporkan akan cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Sejauh ini sudah ada beberapa bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United. Rata-rata bek tengah yang dikaitkan MU memiliki mahar transfer yang cukup mahal. Manchester United sendiri dilaporkan sedikit lagi mendatangkan bek tengah baru dari Italia. Setan Merah disebutkan sedikit lagi akan mengamankan jasa Kim Min-jae dari Napoli. Kyle Walker tebar pesiwar jelang duel kedua melawan Vinicius Junior. Bek sayap Manchester City Kyle Walker menebar pesiwar jelang duel melawan Vinicius Junior. Bek asal Inggris tersebut menyebut bahwa tak ada rasa hormat bagi Vini setelah peluit tanda laga dimulai. Walker sendiri diprediksi menjadi tumpuan Manchester City di leg kedua semifinal Liga Champions pada Kamis, 18 Mei 2023. Kehadiran Walker di lini pertahanan tentu untuk membatasi pergerakan pemain sayap berbakat Real Madrid Vinicius Junior. Walker mengaku menaruh rasa hormat tinggi bagi Vinicius di leg pertama dengan penampilan impresifnya. Namun Walker menegaskan bahwa setelah peluit berbunyi, rasa itu akan berganti dengan ambisi untuk mengalahkan Vinicius Junior. Jadi Anda pergi dan tunjukkan rasa hormat Anda. Tetapi besok malam, jika dipilih tidak ada rasa hormat setelah peluit,
Saya akan pergi dan memberikan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Tetapi setelah peluit itu seperti anjing makan anjing, tegas Walker dikutip dari BBC. Andai raih treble di akhir musim, Aymeric Laporte, Manchester City memang pantas. Bek Manchester City Aymeric Laporte berharap akan peluang treble mereka karena ingin percaya bahwa tim asuhan Pep Guardiola pantas mendapatkan banyak kesuksesan. Manchester City akan berjumpa Real Madrid dalam laga leg kedua babak semifinal Liga Champions 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Etihad Stadium pada hari Kamis 18 Mei 2023. Jika The Citizen mampu menyingkirkan Los Blancos, mereka akan berada di final Liga Champions kedua mereka dalam 3 musim. Dan hal itu akan segera diikuti oleh kesempatan untuk mengangkat gelar Premier League kelima dalam 6 tahun pada hari Minggu andai sanggup mengalahkan Chelsea. Kami layak mendapatkan banyak hal, semoga kami bisa meraih treble. Namun kami harus fokus di setiap pertandingan, melakukan apa yang telah kami lakukan dalam beberapa pekan terakhir bahkan lebih, ujar Laporte. Liverpool sukses persempit jarak di klasemen. Neville peringatkan Manchester United dan Newcastle. Liverpool sukses persempit jarak di papan klasemen Premier League dalam perebutan zona Liga Champions. Gary Neville memberi peringatan dini bagi Manchester United dan Newcastle United jika tidak ingin kecolongan di akhir musim. Kemenangan 3-0 di kandang Leicester City pada Selasa 16 Mei 2023 membuat Liverpool menempel ketat di posisi kelima klasemen. Tim asuhan Jurgen Klopp saat ini hanya terpaut 1 poin dari Manchester United dan Newcastle yang berada di atas mereka. Meskipun masih menyimpan 1 laga cadangan, Neville menegaskan agar Manchester United dan Newcastle untuk tidak gegabah. Pasalnya mantan bek Manchester United tersebut yakin Liverpool bisa menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan. Mereka Manchester United dan Newcastle harus memastikan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, karena Liverpool akan memenangkan 2 pertandingan mereka, tegas Neville dikutip dari Sky Sport. Gemilang bersama Villarreal, Giovanni Lo Celso masuk daftar buruan Aston Villa. Giovanni Lo Celso nampaknya ingin melanjutkan petualangan barunya kembali ke Premier League usai menyelesaikan masa peminjamannya dengan Villarreal. Nama Lo Celso kini dikaitkan dengan Aston Villa yang tengah serius mengamatinya. Pemain asal Argentina tiba di Tottenham dari Real Betis pada tahun 2019, awalnya dengan status pinjaman dengan opsi untuk kembali. Kepindahannya dipermanenkan pada Januari 2020 dengan nilai keseluruhan kesepakatan diperkirakan mencapai 42 juta pound sterling. Namun Lo Celso tidak mampu menampilkan performa terbaiknya saat berseragam The Lily Whites. Dalam 55 penampilan di Premier League, ia hanya menggema 1 gol dan 3 assist. Ia menghabiskan 1,5 tahun terakhir sebagai pemain pinjaman di Villarreal, di mana ia tampil mengesankan. Pemain berusia 27 tahun merupakan bagian dari tim kapal selam kuning yang mencapai semifinal Liga Champions musim lalu dan telah membantu mereka meraih posisi kelima di La Liga tahun ini. Kabar buruk, bintang AC Milan terpaksa harus menepi hingga musim depan. Gelandang tengah AC Milan Ismail Bennacer telah menjalani operasi pada lututnya dan harus absen setidaknya selama 6 bulan ke depan. Hal tersebut jelas menjadi kerugian bagi Rossoneri untuk mengarungi laga-laga penting di sisa akhir musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu keluar lapangan lebih awal dalam kekalahan 2-0 Milan dari rivalnya Inter Milan pada leg pertama semifinal Liga Champions pekan lalu. Bennacer akan menjadi kehilangan besar bagi Rossoneri saat mereka berusaha melakukan comeback yang tidak mungkin terjadi saat menghadapi Inter pada dini hari nanti. AC Milan mengumumkan bahwa Ismail Bennacer telah menjalani operasi pada lutut kanannya di Lyon pagi ini. Bunyi pernyataan resmi AC Milan. Juara malah kacau. Barcelona ditinggal 2 pilar penting meski sapi sudah memohon. Barcelona harus merekrut direktur olahraga baru karena Jordi Cruyff dipastikan hengkang pada 30 Juni mendatang. Jordi Cruyff, putra pesepak bola legendaris Johan Cruyff, akan meninggalkan pos direktur olahraga Barcelona setelah 2 tahun menjabat, sesuai konfirmasi klub pada Selasa 16 Mei. Kepergian Cruyff dikonfirmasi hanya 2 pekan setelah direktur sepak bola Matteo Alemany
mengumumkan kepergiannya usai membantu Barca melakukan aktivitas transfer di bursa musim panas. Cruyff tetap memutuskan untuk mundur dari jabatan direktur olahraga meski manajer Barca Xavi memohon agar ia menetap. Pelatih 43 tahun tersebut memimpin nyanyian "Bertahanlah Jordi" saat parade bus terbuka Barcelona usai resmi merengkuh gelar La Liga. Blaugrana kini harus mengisi dua posisi krusial musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Alemania akan digantikan oleh ex pemain Barca Deco. Sejauh ini belum ada kabar mengenai siapa yang akan meneruskan peran Jordi Cruyff di Catalunya. Selamat, Inter Milan lolos ke final Liga Champions. Inter Milan lolos ke final Liga Champions 2022-2023. Kesuksesan ini diraih usai menumbangkan AC Milan di babak semifinal. Semifinal yang berlangsung dua leg itu dimenangkan kubu Nerazzurri dua kali. Leg pertama menang 2-0 dan leg kedua menang 1-0. Keunggulan agregat 3-0 itu terasa pantas bagi pemain Inter dalam dua pertemuan. Mereka mampu mendominasi tetangganya itu hampir di setiap aspek permainan. Inter sekarang hanya tinggal perlu menunggu lawan antara Manchester City atau Real Madrid. Kedua tim masih punya agregat yang sama yaitu 1-1. Partai final nanti akan jadi partai final ke-6 bagi Inter Milan. Meski begitu, ini adalah final pertama setelah 13 tahun. Terakhir kali Inter melaju ke partai puncak Liga Champions terjadi pada musim 2009-2010. Tim yang kala itu diasuh oleh Jose Mourinho keluar sebagai juara, sekaligus meraih treble winner. Skuad yang kini dipegang oleh Simone Inzaghi ini pun sedang mengincar gelar yang sama. Mereka ingin juara untuk melengkapi trofi Piala Super Italia 2022-2023.